Mbak, mau makanan yang bikin nyaman di rumah dong? Aroma Indomie kuah rasa soto spesial, nikmatnya tiada dua. Rasa dan hangat kuahnya, endes. Lengkap dengan topping koya gurihnya, nikmat. Kehangatan Indomie kuah emang bikin nyaman di rumah. Berangkat dari sebuah tantangan, inilah perjalanan kami. Mulai berdampingan dan beradaptasi, kami pun melangkah dengan harapan. Kebersamaan yang nyata jadi petualangan menyenangkan. Makin berumur kok rasanya teman malah makin sedikit ya. Hey guys, thank you so much for joining us. Terus tumbuh untuk berkarya demi membuka ruang kreasi. Berproses melampaui garis batas, mengukir rasa dengan asa, berdaya untuk masa depan. Orang selalu meningkat, pressure semakin banyak. Mimpi yang selalu menguatkan tujuan kami. Creators accomplish. You had a 100,000 people subscribe to your channel. Halangan, tantangan, simbol tanya itu jadi pemicu. Pemicu untuk selalu mencari, selalu berlari tanpa ragu. Energi dan inspirasi kalian yang selalu menjadi semangat kami. 1 tahun sudah kami melangkah dan kami baru saja memulai. Masih banyak langkah kami untuk terus menginspirasi. CXO, Creative Experience Office. Halo semua, apa kabar? Kita bertemu di CXO Media Turn One. Sama-sama mengajak kita untuk merayakan, merefleksikan, dan juga melihat ke depan nih. 1 tahun CXO Media. 1 year down, many years to go. Dan di perayaan Turns One kali ini juga akan menjadi momentum untuk first step of change bagi CXO Media untuk menapaki tangga-tangga ke depan yang mudah-mudahan lebih besar, lebih maju, dan lebih tinggi. Tentu saja ini juga bisa menjadi first step of change juga untuk Anda semua yang hadir dalam forum kali ini untuk memandang dan melihat the face of new media and the future of
Media. Nah, ini penting sekali untuk kita karena kita bisa sama-sama melihat bagaimana sih media baru ke depan, apa tantangannya dan sebenarnya apa yang menjadi wajah media di masa depan. Kalian bisa nonton CXO Media Turns One kali ini sambil ditemenin tentunya asik banget bersama Indomie kuah dengan aroma dan rasa nikmat yang pastinya bikin kita makin nyaman di rumah. Pokoknya paten abis lah. Nah, live streaming kali ini juga bisa Anda saksikan di channel YouTube CXO Media dan gua ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang secara spesial telah menjadi saksi sejarah CXO Media Turns One. Dan sekali lagi, acara CXO Media Turns One kali ini disponsori dan didukung penuh oleh Indomie. Oke, tentunya di perayaan CXO Media Turns One kali ini gua nggak sendirian dan sudah ada orang yang mungkin mengonsep, menjalankan dan akan membawa, akan menakodai CXO Media ini dalam menghadapi tadi tangga-tangga yang lebih tinggi ke depannya. Sudah ada Putri Tanjung, CEO dari CXO. Halo Putri, selamat malam. Hai Mas Budi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sehat-sehat ya Bud? Alhamdulillah sehat, apa kabar Mas Budi? Baik, mudah-mudahan semua sehat dan Putri mungkin bisa sapa dulu teman-teman yang sudah hadir di Zoom dan juga di YouTube kita pada malam hari ini. Halo semua, Assalamualaikum, selamat malam. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual di CXO Turns One. Gak kerasa ya Mas Budi, kita udah 1 tahun mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menikmati dan selalu mendukung CXO Media dan gak sabar untuk kedepannya CXO Media terus melangkah ke hal-hal yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Ti, ini penting banget. Kan orang bilang 1 tahun ini ada yang bilang, oh udah setahun. Tapi mungkin buat Putri ini baru awalan kali ya. We're just getting started gitu Ti ya. Ini kita akan baru memulai dan akan menghadapi tantangannya baru. Gimana Ti? 1 tahun CXO Media di tengah banyak sekali perubahan dan disrupsi media di Indonesia. Lu cerita dong Ti, pengalaman. CXO Media ini sebenarnya lucu Mas Budi, awalnya tuh nggak ada kepikiran mau bikin CXO Media, jadi basically sebenarnya ada satu business unit namanya Creative Experience Office. Kita membantu business unit untuk berkembang di masa pandemi ini, apalagi untuk nge-capture the younger generation. Terus juga of course basicnya masih event organizer kan Mas. Tiba-tiba pas pandemi, terus akhirnya kita mulai shift business model, akhirnya kita mulai produce konten-konten untuk OTT. Nah disitulah kepikiran, kenapa nggak kita bikin media sendiri aja gitu. Nah, akhirnya gue berpikir kenapa nggak kita bikin media di YouTube gitu. Karena menurut gue kayaknya butuh lebih banyak hiburan tapi yang bisa menginspirasi dan empower the younger generation di YouTube gitu. Akhirnya bikin, itu juga awalnya cuma iseng aja gitu tuh. Habis itu pas aku ceritain konsepnya, I think kayaknya 50% dari tim gue bilang ini cuma mainan-mainannya Putri gitu ya. Habis itu ini gak akan jalan Put, paling lu coba 2 bulan selesai gak ada yang nonton gitu. Terus mungkin termasuk Bapak juga ngomong gitu kali Put ya. Ini mungkin hobinya Putri aja kali ya. Ya, dan kayaknya emang perjalanan hidup gue tuh harus digituin ya Mas, jadinya makin terpacu. Jadi pas diremehin gitu, habis itu gue kayak kayaknya ini seru kalau misalkan gue bisa membuktikan bahwa ini bisa survive more than a year. Dan alhamdulillah kita udah lebih dari 1 tahun. Alhamdulillah juga berkembangnya cukup sangat luar biasa, semua karena teman-teman yang juga nonton dan berkontribusi gitu ya, tim gue yang sangat luar biasa hebat, sama pastinya para klien juga yang akhirnya bisa berkolaborasi sama kita membuat sesuatu yang berdampak bareng-bareng. Oke, menarik. Ti, kita kan gak cuma sendiri nih. Sekarang udah ada bersama kita di samping-samping kanan dan kirinya Putri nanti akan ada CEO dari New Media. Ini kan wajah baru dan harapan baru bagi dunia media di Indonesia. Mungkin Putri bisa panggil dan kenalin teman-teman CEO hebat yang biasanya cuma gue follow aja nih Ti kalau di Instagram. Jujur kalau misalkan gue gak mau jadi ngambil moderator ya Mas, gue kan gak mau ngambil job moderator, jadi lo yang mau perkenalkan. tapi gue mau bilang bahwa gue senang sekali karena hari ini gue bisa bertemu sama emas-emas semua,
mereka semua karena sebelum gue mulai gue juga sangat melihat mereka juga dan sangat melihat dan mengagumi karya-karyanya juga. Jadi so excited to actually bisa ngobrol sama mereka dan satu layar sama mereka. Silahkan Mas Budi dipanggil. Gua kenalin kalau gitu ya. Saya ambil alih tugas Putri untuk mengenalkan ya. Oke, ada pertama gua akan kenalin ada Tripet Sembel dari Volix Media. Halo, malam. Halo semuanya, apa kabar? Ada juga Syed Ahmad dari USS Network. Selamat malam Mas Syed. Halo, malam. Oke, ada juga jangan banyak gerak. Saya mau manggil kan harus gerak-gerak dikit biar ngeliat wajahnya. Oke, ada Raka Gandhi Satria dari Menjadi Manusia. Halo Raka, apa kabar? Baik. Dan yang terakhir ada Lukman Benjamin dari Creative Fox. Ben, apa kabar? Selamat malam semua teman-teman. Selamat malam semuanya. Oke, ini ada Putri, ada Tripet, ada Syed, ada Raka, dan juga ada Ben. Ini wajah dari new media, the face of new media kalau bahasa Putri Tanjung. Nah, kalau kita bicara mengenai new media kan teman-teman ini bisa dianggap dan diklasifikasikan oleh teman-teman lah paling nggak oleh kita sebagai wajahnya media baru di Indonesia. Kan berarti kalau media baru ada apa yang baru, apa yang dihadirkan oleh media di mana teman-teman memproduksi suatu produk untuk masyarakat. Mungkin saya mau ke Tripet dulu. Boleh cerita? Halo. Ini putus-putus atau dari siapa ya? Mas Budi boleh suara gua? Pertanyaannya. Kayaknya Tripet? suara lo deh Mas. Oke, Ya, boleh halo. diceritain seperti apa sih Volix Media itu? Mungkin Oke, cerita intronya dulu ya kali ya. Jadi sebenarnya ini mungkin gue lebih cerita ke Proud Media Group-nya ya, holdingnya si Volix nih. Volix kan anak barunya gue nih. Nah kalau misalnya si Proud Media Group sebenarnya terinspirasi dari satu cerita di mana gue waktu itu ketemu sama satu orang. Nah orang ini tuh orang Perancis, tapi ngomongnya gue lo. Ngomongnya ini banget lah, asik banget lah nih orang Perancis ini nih. Tinggal di Indonesia udah lama, bisa ngomong bahasa Indonesia gue lo pokoknya. Dan one day dia cerita ke gue, dia bilang kalau misalnya dia dulu tuh suka banget sama yang namanya traveling. Nah, suatu hari dia traveling sama orang tuanya dia yang nggak bisa bahasa lain selain bahasa Prancis. Jadi Prancis talk lah nih orang tuanya si Mas Robin bilang ya, namanya itu Mas Robin. Terus abis itu si Mas Robin cerita ke gue, waktu itu mereka bertiga datang ke Tanah Toraja, traveling ke sana. Nyampe kota Tanah Toraja, mereka nyetir kurang lebih 25 km lagi ke pedalamannya nih. Nah, tiba-tiba mereka ngelihat ada satu sawah yang bagus banget. Terus ya udah, akhirnya yang mereka lakukan adalah mereka stop, mereka keluar, mereka foto-foto. Dan di sawah itu ternyata ada penjaganya, ada petaninya. Dan petaninya nyamperin ke mereka, dan gilanya adalah si petani ini tiba-tiba nyadar kalau misalkan orang tuanya si Mas Robin itu ngomong bahasa Prancis, dan ngomong bahasa Prancis bisa fasih sama si orang tuanya si Mas Robin yang nggak bisa bahasa lain selain bahasa Prancis. Nah dari situ si Mas Robin nanya ke bapak petani ini, ditanya kok bapak bisa bahasa Prancis, bapak lulusan mana? Si bapak petani bilang saya lulusan SMP. Saya bisa bahasa Prancis karena saya ketemu ada satu buku di pinggir di pinggir sawah saya dan saya pelajari. Dan buku itu adalah buku bahasa Prancis. Nah, si Mas Robin bilang ke gue, ini adalah salah satu bukti kalau misalnya di Indonesia tuh banyak orang-orang yang kayak si bapak petani ini. Orang-orang yang punya potensi besar, tapi nggak punya opportunity. Dan gue ngelihat ini banyak terjadi di industri kreatif di Indonesia. Banyak orang yang punya potensi yang besar banget. Jago bikin musik, jago bikin komedi maybe, atau jago bikin konten, jago bikin media, tapi mereka nggak ketemu opportunity-nya. Opportunity-nya itu ya untuk sustain hidupnya mereka. Keuangannya lah, apanya lah, terserah. Dan dari situ gue kepikiran kenapa gue nggak bikin perusahaan yang jadi jembatan antara si opportunity sama si potential. Dan itulah terjadi kepikiran untuk si Proud Media Group, di mana Proud Media Group itu simpelnya kita melakukan investasi ke beberapa, sama mengoperasionalkan ke beberapa perusahaan-perusahaan media, terus talent management, record label, dan lain-lain yang mungkin salah satu yang kalian tahu itu lebih di Volix Media. Itu sih. Oke, menarik. Jadi kita tahu apa yang baru dari Tripet dan Volix ya. Gue pengen ke
siapa nih? Raka mungkin yang jadi menjadi manusia. Raka boleh dijelaskan ya apa yang menarik dari menjadi manusia? Apa yang baru? Apa yang ditawarkan untuk media dan juga warna digital media kita? Oke, sebenarnya kalau gue personal bikin berangkat dari keresahan personal gue ya, kayak gue punya permasalahan dalam kehidupan. I have mental illness gitu, isu kesehatan mental yang dulu mungkin jarang diomongin sama banyak orang gitu, dan pada akhirnya membuat gue bertanya banyak lah tentang kehidupan itu sendiri gitu. Kehidupan ini sebenarnya seperti apa sih, dan dalam proses masa-masa quarter life crisis ya pada saat itu yang anak sekarang sering bilang, di situ gue merasa hilang gitu. Kayak akhirnya gue lari ke drugs gitu, gue menggunakan narkoba ilegal, tembakau gorila, hampir overdosis, masuk rumah sakit jiwa, and actually that moment changed my life a lot gitu. Ketika di rumah sakit jiwa, akhirnya gue question ke diri gue, lu mau ngapain nih dengan segala nikmat yang Tuhan kasih, lu kok gak bersyukur gitu. Akhirnya setelah keluar rumah sakit jiwa, gue mulai mendalami sebuah konsep bisnis namanya social enterprise. Oh ternyata lewat sebuah bisnis lo tetap bisa membantu orang gitu. Jadi disitulah akhirnya gue mulai apa ya yang mau gue buat. Akhirnya di situ gue pengen membangun menjadi manusia, yaitu solution lah untuk orang-orang yang lagi ada dalam kebingungan dalam hidupnya, kemudian punya permasalahan mental, kemudian punya suara-suara yang tidak terdengar. Di menjadi manusia kita mendengarkan suara-suara itu gitu. Kita hadir untuk memberikan apa ya, mungkin yang pengen menjadi manusia tawarkan yang pertama adalah kita pengen orang Indonesia punya nilai empati yang lebih besar, karena sejujurnya Indonesia darurat empati sekarang. Lu dengan mudahnya bisa menghujat orang di sosial media, kemudian lu bisa dengan mudahnya ngatain orang di sosial media juga gitu, atau menebar kebencian. Di situ menjadi manusia pengen masuk untuk ngasih tahu bahwa lo harus tahu cerita orang ini dulu nih sampai lo menghakimi, sampai lo baru bolehlah mengutarakan apa yang lo pikirkan gitu, jangan asal menghakimi. Jadi memang tujuannya adalah menanamkan empati lewat konten. Yang kedua adalah kita pengen orang Indonesia ketika punya masalah nggak ngerasa sendiri gitu, karena back then ketika gue punya masalah ya gue ngerasa I have no one gitu. Menjadi manusia hadir untuk menjadi teman, kurang lebihnya itu sih Mas Budi. Menarik Raka. Ini kalau kita lihat, kalau sekarang kita lagi sama-sama mengatasi defisit neraca perdagangan kita, ini menjadi manusia hadir untuk mengatasi defisit neraca empati dari terutama anak-anak muda kita. Thank you Raka, menarik banget. Sekarang gue pengen ke USS yang banyak jadi referensi, dan terutama gue setiap yang kurang gitu. Mas Sayed, apa yang baru, apa yang ditawarkan, apa yang menjadi pembeda USS dibanding digital media atau media-media konvensional yang sudah bertebaran selama ini? Halo, malam Mas Budi. Malam Mas. Ya, malam Putri. Congrats 1 tahunnya. Halo semua yang lain. Kakak Lukman, Rifat, lama gak ketemu ya. Mungkin gue cerita sedikit tentang USS Network dulu. Jadi sekarang USS Networks itu kita bilang kita sebuah content network company. Jadi ya kita tidak bilang kita sebuah media ya sebenarnya, tapi kita bilang kita sebuah content network company, di mana di bawah kita sekarang ada sekitar 20 brand yang kita bilang ya 20 brand atau 20 IP yang baik itu semua kita kerjakan dalam ini kita sendiri atau baik joint venture dengan beberapa partner juga. In total sekarang ya tadi kurang lebih sekitar 20 brand. Mungkin yang salah satu yang cocok dengan tema malam itu adalah USS Fit ya. Nah, kenapa kita bilang kita sebuah content network company, bukan sebuah media? Karena kita bisa bilang gini, USS Fit gitu, apakah dia sebuah media gitu kan? Nah, tapi kalau atau mungkin gini, kalau yang lebih gampang, IP kita yang lain, Urban Sneaker Society. Pernah dengar nggak sebelumnya Urban Sneaker Society? Ya. Nah, Urban Sneaker Society itu kan kita mulai dengan sebuah event, ya, event sneakers itu bisa dibilang. Nah, tapi apakah dia sebuah event? Kalau dia sebuah event, tapi kita punya medianya, kita punya Instagram channelnya, gitu ya, yang cukup aktif, yang setiap hari kita menampilkan informasi-informasi tentang dunia sneakers.
Nah, apakah dia sebuah media? Tapi in reality-nya juga kita punya produk-produk yang kita luncurkan under Urban Sneaker Society. Nah, jadi karena kalau menurut kita media, placement, event itu cuma revenue model, tapi actually yang kita lakukan adalah kita memproduce konten. Nah, jadi itu mungkin yang membedakan kita dengan media, mungkin bisa dibilang media lain gitu ya. Karena kita tidak terfokus pada sebuah medianya, tapi kita terfokus pada apa yang kita create menjadi sebuah konten. Kalau tadi aku bilang USS Networks itu ada beberapa brand, itu yang membedakannya. Jadi sebenarnya between brand itu kita melakukan hal yang serupa. Kita memproduksi sebuah konten. Yang membedakan adalah target dan segmentasinya. Jadi USS itu ke lifestyle general. Kalau Urban Society itu sebenarnya lebih ke fashion. Kita juga punya media finance namanya Market. Kita juga punya media otomotif namanya Outbreak. Dan kita juga punya beberapa media lain juga yang mungkin joint venture beberapa partner. Kurang lebih seperti itu. Oke, menarik. Ini agak mirip sama pengalamannya Putri. Gue mau ke Putri deh. Put, kalau tadi Mas Fayat kan cerita bahwa dari mulai event jadi beyond event. Kok sekarang dianggap jadi media? Sebenarnya media nggak? Oh bukan juga, ya beyond media jadinya. Nah ini kan agak mirip sama cerita perjalanan lo gitu Ti ya. Apa sih yang mau diisi sama CXO Media gitu Ti? Lo tadi udah kasih sedikit highlight tentang gimana lo membangun CXO Media. Tapi apa ruang kosong yang lo mau isi dengan CXO Media ini yang mungkin selama ini nggak ada di media-media konvensional yang bertebaran di mana-mana? Oke. Jadi sebenarnya media itu kan berperan sangat penting ya Mas Budi, apalagi untuk generasi sekarang gitu. Dan alhamdulillah gue dan tim punya opportunity dan privilege-nya nih untuk punya platformnya. Jadi kita merasa kita bertanggung jawab gitu. Nah gue selalu melihat bahwa media itu selalu jadi pintu untuk masuk ke lebih banyak experiences gitu. Jadi gue merasa CXO Media ini sekarang alhamdulillah di 1 tahun ini kita bisa membuat konten-konten yang hopefully bisa memberikan perspektif baru, memberikan insight baru gitu kan. Karena itu ada 3 pilar kan Mas Budi. Kita ada interest gitu, which is adalah apapun yang anak-anak muda lagi tertarik sekarang kayak fashion, lifestyle gitu. Habis itu kita ada inspire, kita memberikan obrolan, kita memberikan women empowerment, kita ada insight kayak the science behind dan segala macamnya gitu. Jadi kita selalu ada di 3 pilar itu gitu. Dan kita merasa bahwa kita bertanggung jawab nih Mas untuk memberikan konten yang mengempower, tapi entertain, giving perspektif, memberikan suara untuk orang yang tidak punya suara gitu. Jadi kita CXO itu selalu kita berdiri karena value yang kuat. Ya. Dan value itu lumayan sangat penting buat kita karena itu membedakan kita sih Mas Budi. Jadi kita selalu berpikir beyond media. Jadi kita we treat all our programs tuh kayak IP Mas. Jadi kayak brandnya sendiri. Dengan ada turunannya macam-macam gitu, nanti ada merchandising, nanti ada event, ada basket segala macamnya. Dan hopefully insya Allah tahun depan awal kita akan launching our own platform. Nah di our own platform itulah nanti kalian bisa experience the beyond media. Jadi dari konten kalian bisa berinteraksi langsung dengan kontennya, kalian bisa langsung beli, kalian bisa langsung main game dan segala macam. Jadi nanti ada experience yang seru banget di platformnya CXO, which is adalah the beyond media itself gitu. Dan kenapa tadi penting banget untuk value itu kita pegang Mas Budi, dan kita juga tadi akan ngebahas hal-hal yang penting ya menurut kita, hal-hal yang matter untuk anak-anak muda tahu gitu, karena kita pingin media kita bisa mengempower the future generation gitu. Dan dari value kita nggak cuma ngomong aja nih Mas Budi gitu, setiap pilar punya promisesnya masing-masing, dan itu yang kita janjikan gitu. Jadi di 3 pilar itu contoh misalkan di pilar interest gitu. Di pilar inspire. Di pilar inspire karena kita memang pingin menginspirasi dengan cara ada women empowerment, memberikan talks yang bisa menginspirasi, nge-highlight orang-orang yang mungkin kalian belum tahu tapi ternyata hebat banget. Nah di situ kita janji untuk pilar interest, kita setiap tahunnya akan membantu investasi ke 100 women entrepreneurs gitu. Itu di pilar inspire gitu. Nah, di pilar insight kita akan bekerja sama-sama brand setiap tahunnya untuk membangun sesuatu di
pelosok-pelosok gitu. Nah untuk pilar interest kita akan menginkubasi creative entrepreneurs. Jadi di setiap pilar itu kita ada make promises karena kita percaya bahwa media itu bukan cuma memberikan informasi, tapi media selain menjadi pintu untuk to more experiences, tapi kita juga harus bisa berdampak gitu karena kita punya platformnya. Jadi itu sih Mas mungkin yang membuat CXO Media unik, dan itu bisa dilakukan karena kerja keras dan kreativitas tim CXO juga. Menarik. Jadi udah ada bocoran nih dari Putri ya. Jadi siap-siap Anda untuk menikmati banyak experiences dan dari pasti, Mas, kenapa juga dan pentingnya juga di masa-masa seperti ini adalah kolaborasi. Karena kita nggak bisa bekerja sendirian. Jadi kita pasti berkolaborasi sama banyak pihak. Jadi mas-mas yang ada di sini semua, Mas Sayed, Mas Trifet, Mas Lukman, Mas Raka, jangan nanti jangan tiba-tiba kaget karena aku pasti akan menelpon dan mengkontak kalian semua untuk berkolaborasi. Karena di era sekarang justru kita harus berkolaborasi untuk bikin dampak yang lebih besar lagi gitu. Seperti tadi Mas Trifet bilang, industri kreatif itu sangat luar biasa. Talenta kita juga sangat luar biasa, tapi mereka nggak punya privilege and opportunity yang sama gitu. Jadi kita punya tanggung jawab untuk sama-sama berkolaborasi untuk bisa memberikan suara juga untuk mereka, Mas Budi. Ya, menarik. Jadi bukan cuma informasi, bukan cuma entertaining, tapi juga ada value, ada action, kemudian ada sesuatu yang bisa berdampak. Nah, gue pengen nanya ke Ben, sama mimpi-mimpi atau niat-niat seperti itu nggak sampai kemudian lahir dan banyak dinikmati orang sekarang? Wow, halo selamat malam semuanya, salam kenal. By the way, gue sama Raka, sama Trifet, sama Sayed itu udah, ya bisa gue bilang lumayan deket kita gitu. Kita udah selalu di belakang layar nih, kita udah selalu ketemu, apa segala macem. Terus Putri salam kenal, thank you banget. Mas Budi salam kenal, dan wow, tadi kalian semua merangkum apa yang pengen gue bicarakan sebenarnya. Jadi gue mau ngomong apa sekarang? Anda kehabisan bahan kayaknya Ben ya, udah diborong semua ya. Bener Mas Budi, jadi kayak tadi dari Trifet juga gue punya basic itu, Putri wow. Values, bicara tentang values, Raka bicara tentang apa namanya pemberdayaan orang yang memang membutuhkan gitu kan. Saya juga dengan anak mudanya apa segala macam gitu. Kalau misalkan gue boleh cerita sedikit, basicnya kalau gue sama sih bisnis gue kan dari pain ya pain gue tuh gue ngelihat bahwa apa ya secara gamblang itu mungkin juga secara kasat mata kita lihat bahwa konten sekarang tuh kemarin tuh sempat ada di mana titik di mana cukup merasakan menurut gue gitu loh. Tapi di sini kan gue kayak gue bukan siapa-siapa, I'm no one gitu loh. Dan apa yang bisa gue lakukan ya gitu. Gue sempat bertanya pada diri gue sendiri gitu loh. Kalau misalkan gue cuma diem kan kayak, oh ya udah ini bakal begini terus gitu loh. So, oke, maybe gue bikin media yang bisa atau bikin apa ya konten platformnya yang bisa untuk at least menyeimbangkan gitu loh konten-konten yang menurut gue merasakan. Karena memang basicnya gue lagi tuh satu malam gue lagi ngumpul keluarga gitu, gue ngeliat ponakan gue umur 13 tahun nonton YouTube terus kayak nontonin prank apa segala macam gitu doang gitu. Dan menurut akhirnya gue bikin quotes gitu loh. Menurut gue pribadi nasib sebuah bangsa saat ini juga ditentukan oleh apa yang generasi penerusnya tonton. Lu bayangin kalau generasi penerus cuma nonton ini kayak gituan aja dan mereka menjadi menormalize hal tersebut gitu. Terus gue kayak gue nggak bisa tinggal diem. Tapi gue jujur gue berangkat dari nggak punya capital dan gue bukan siapa-siapa gitu. Tapi kayak dengan niat menurut gue apa ya akhirnya gitu loh semua bisa kesampaian gitu. Dan gue inget banget pertama kali gue bikin media belum apa-apa, belum upload, belum apa segala macem. Gue ketuk Volkatif, gue ketuk pintu Volkatif, gue ketemu Trifet pertama kali, belum ada konten lagi tuh ya Fet ya, belum ada sama sekali ya. Yoi, masih baru tuh. Baru banget. Terus I don't know, maybe Trifet shock juga kali, ini orang ngapain anjir. Kasarnya kan kita kompetitor gitu kan, tapi ternyata kita punya value yang sama gitu loh, bahwa sekarang bukan zamannya kompetisi tapi kolaborasi. Dan sama Raka juga kemarin kan kita menjadi manusia sempat nyaris mau kolaborasi besar-besaran juga ya, itu salah satu konten yang pengen kita gebrak YouTube lah kemarin impiannya gitu ya Rak, dan memberikan impact seluas-luasnya dan sebesar-besarnya gitu. Dan begitu juga USS Feeds, di belakang kita semua apa ya saling berkolaborasi gitu-gitu segala macam. Mungkin sama si EXO malam ini adalah pintunya gitu loh untuk kita akhirnya benar-benar bisa bersatu. Karena menurut gue ya apa ya kita nggak segitu besar untuk bisa memberikan impact, tapi kita kalau bersatu harusnya impactnya jauh lebih masif dengan tujuan yang gue rasa kita berlima hari ini memiliki satu visi yang sama. So tinggal satuin ya, mudah-mudahan goalsnya bisa sama dan kesampaian. Amin. Nah, amin. Jadi ini adalah mudah-mudahan jadi awal pintu kolaborasi. Kalau tadi Ben udah katakan udah banyak kolaborasi sama Trifet, sama Raka dan juga Mas Sayed. Mudah-mudahan ini jadi Putri juga bisa masuk dan kolaborasi sama-sama karena
langit-langit Indonesia ini harus diisi dengan media-media yang juga punya kualitas dan punya keberpihakan. Tapi nah ini bicara keberpihakan, value, dampak dan tadi hal-hal yang sangat baik dan sangat mengasyikan buat gua dan banyak anak-anak muda lain untuk membaca dan menikmati produk-produk dari teman-teman. Nah, ini kan namanya juga new media kan, berarti berhadapan atau mengkoreksi atau memperbaiki atau menjadi substitusi dari old media. Sustain nggak? Bagaimana menggabungkan mimpi, value, dampak yang ingin dicapai dengan tadi sustainability? Anak-anak atau penonton atau pembaca kita memang suka produk-produk yang baru, yang sesuatu yang disruptif gitu, seperti yang teman-teman bikin gitu. Gue pengen tahu pengalamannya dalam trial and error pasar dan sampai akhirnya ketemu formulanya masing-masing. Mungkin Mas Syed dulu. Tadi agak putus, sorry. Oke. Pertanyaannya. Oke. Agak panjang tadi pertanyaan gue ya, gue juga sampai lupa tadi. Intinya gimana caranya menggabungkan antara value, dampak dan sesuatu yang baru yang coba dihadirkan dengan kemauan pasar, dengan sustainability business. Gimana nyambunginnya? Karena sementara kita tahu media yang survive ya adalah media-media old media yang mungkin transformasi gitu. Mas Syed. Oke. Pertama kita sebagai media itu kan kita punya segmentasi ya. Ya mungkin pertama kita harus fokus ke dalam segmentasi kita dulu. Nah, sementara di USS Fit itu kita fokusnya itu ke lifestyle dan Gen Z. Nah, kalau ditanya bagaimana menggabungkan, sebenarnya kita tidak gabungkan. Kita sebagai kalau dari gue sendiri itu selalu suka banyak pertanyaan gini, mungkin ya, bagaimana lu bisa idealis dan kapitalis gitu? Kok ada media-media yang idealis, ada media-media yang kapitalis gitu? Kalau gue sih nggak suka dengan kata-kata itu ya, maksudnya gue sih netral. Gitu. USS Fit itu selaku media kita tuh netral, kita hanya memberikan konten. Artinya gini, kalau dibilang idealis gitu ya, artinya ada sesuatu pemikiran yang akan kita tuangkan gitu ke dalam media kita. Sedangkan kalau dari kita itu hanya sebatas penyaluran informasi. Jadi kita tidak memihak siapapun. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa secara bisnis ya, secara bisnis itu bisa survive. Bagaimana kita bisa melakukan bekerja sama dengan ya klien lah ya kita bilang ya, tapi juga secara netral, balik lagi gitu, kata kuncinya buat kita adalah netral. Nah, jadi mungkin bisa dilihat gitu di USS Fit itu kita sering banget ngiklan tanpa orang sadar itu ngiklan sebenarnya. Nah, kembali lagi nanti ke pembaca yang menentukan apakah mereka menyukai produk itu atau tidak. Kita tidak pernah memaksakan belilah produk ini gitu kan. Ya mungkin juga sekarang semua orang melakukan itu. Mereka sudah aware bahwa konsumen sekarang sudah pintar yang tidak bisa dipaksakan lagi. Di USS Fit kita tidak pernah menaruh poster. Artinya kita tidak pernah melakukan bukan pemaksaan. Kita tidak pernah menjejali gitu ya, menjejali ini kita dengan produk gitu. Jadi selalu kita melakukan soft selling itu di dalam konten-konten kita. Jadi bisa dibilang USS Fit gitu ya, dan kita juga selalu memilih klien. Kita bukannya sombong gitu, artinya jujur kita pernah klien berapa kali. Artinya adalah yang kita lakukan itu memang yang mungkin tadi kalau dibilang idealismenya itu mungkin ke dalam penempatan konten. Sebenarnya bukan idealisme, artinya gini. Kita tahu karena itu media kita ya, kita tahu apa yang pembaca kita suka, target segmen kita suka. Nah, kadang ada beberapa brand itu yang memaksakan bahwa kontennya harus mengikuti mereka. Nah, kita itu lebih prefer tidak bekerja sama dengan brand yang seperti itu karena pada akhirnya saat hasilnya jelek gitu kan, hasilnya jelek ya itu portfolio kita gitu. Mungkin mereka ya udah gitu, mereka nggak bisa marah juga karena itu mereka yang maksa kan. Tapi itu kan portfolio kita gitu. Artinya adalah menjadi cerminan juga bahwa kok USS bikin kontennya seperti itu sih gitu. Jadi hal-hal itu yang tidak mau kita lakukan. Kurang lebih mungkin gitu kali ya, semoga menjawab.
Oke. Gue mau ke Trifet dulu. Kalau lo gimana? Pola atau tren seperti apa sih dari masyarakat dalam mengkonsumsi media? Tren juga bisnis gitu dalam menaruh iklan atau bekerja sama dengan perusahaan media. Dan sehingga lo bisa menempatkan formula baru di dalam menjaga kualitas, idealisme, dan juga sustainability. Lo gimana, Fet, ngeliatnya? Oke. Ini gue jawab pertanyaan yang tentang idealisme sama ini dulu kali ya, sama realistis, quote-unquote. Kalau gue jujur 100% ke idealisme, tapi idealisme gue untuk kapitalisme. Jadi bisa dibilang idealis tapi nggak idealis. Jadi gini, yang terjadi adalah waktu gue pertama kali bikin project media pertama gue namanya Pro Project, itu 100% yang menurut gue, udahlah ini mau gue aja. Gue nggak peduli market kayak gimana, gue percaya market bakal datang ke gue. Gue coba 4 tahun kurang lebih dengan konten yang kurang lebih sama, ternyata gagal. Gagal dalam arti ya sustain bisa, cuman barely making ends meet lah istilahnya. Dan akhirnya si project-nya ini nggak gue dissolve sih, tetap gue jalanin, tapi gue di-prioritize. Gue bikin si Volix untuk gue operasional, untuk gue operasionalkan. Dan ternyata dengan adanya Volix, dari sales-nya si project malah naik. Gitu. Itu salah satunya. Jadi pengalamannya gue tentang idealisme. Jadi sekarang gue udah rada trauma sama menjadi super duper idealis. Gue maunya menjadi idealis demi kapitalisme. Terima kasih Adam Smith. Terus tadi kalau sempat ditanya tentang formula apa yang akhirnya gue pelajari. Kalau market gue kan lumayan niche ya, lebih ke 1835 urban youth, anak-anak muda di kota-kota besar kebanyakan, dan ada 4 unsur yang selama ini kita dapatkan ini selalu diinginkan oleh si marketnya kita, si urban youth market ini, yaitu nomor 1 keuangan, nomor 2 keluarga, nomor 3 karir, nomor 4 cinta. Dan 4 topik ini jadinya yang akhirnya kita kurang lebih circulate terus-terusan dengan konten pilar yang berbeda-beda, dalam bentuk podcast, dalam bentuk news, dalam bentuk apalagi tuh, dalam bentuk social eksperimen, quote-unquote, dalam bentuk quotes, dalam bentuk ya konten-konten manapun itulah. Dan ternyata untuk 1835, market 1835, itu yang what works, itu yang kita selama ini pelajari, dan akhirnya lebih, apa ya bilangnya, ya lebih mencoba menguasai lagi lah, dalam tanda kutip. Nah, gue sekarang mau ke tersisa, ada Raka, ada Ben, ada Putri. Ini kan antara dilemanya gini, antara terjebak mengikuti arus, melawan arus, atau menciptakan sebuah arus yang baru. Nah ini kan penting nih, gimana kita ngaturnya, dan boleh cerita nggak experience dan pengalaman dalam menciptakan arus yang baru sehingga lama-lama airnya ngalir makin deras, orang akhirnya ikut berenang di situ makin banyak gitu. Mungkin Putri dulu, Put. Oke. Jujur sebenarnya Mas waktu awal-awal bikin Sexo tuh agak kayak ragu, kayak jangan-jangan gak ada sponsor yang mau nih gitu. Karena emang bener-bener kayak kita nge-craft idenya juga dengan penuh tadi itu ya Mas, kreativitas dan segala macam. Tapi yang aku sadari adalah sebenarnya kenapa Sexo ada itu juga karena keresahan. Semua tadi juga udah ngomong soal keresahan masing-masing ya. Keresahan aku adalah juga melihat tayangan media-media sih Mas. Gitu, apalagi kayak TV dan segala macamnya. Jadi kayak aku merasa kayak punya tanggung jawab untuk melahirkan sesuatu yang bisa mengedukasi dan bisa mengempower banyak orang gitu. Jadi orang juga lebih banyak punya pilihan mengkonsumsi media, karena media itu adalah salah satu, tadi aku bilang salah satu yang paling penting menurut aku gitu. Jadi yang pertama yang aku sadari adalah semua itu evolve ya Mas, semua itu berkembang. Gak cuma leader tapi masyarakat, klien tuh semua berkembang. Jadi apa yang mereka mau, demand and needs mereka tuh selalu berubah. Justru sebenarnya sekarang dengan idealisme dan dengan kita punya value yang kuat, itu menjadi competitive edge untuk orang. Jadi we believe that kita harus create demand, jangan ngikutin arus doang aja. Kalau kita ngikutin arus, kita nggak akan pernah bisa mengubah this entertainment industry atau this media industry. Karena orang akan disuapin hal-hal yang sama aja. Nah, sementara kalau kita bisa bikin demand yang baru, kita mana tahu orang suka nonton konten ini apa enggak kalau kita nggak bikin. Jadi gue merasa that we have to create demand. Kalau kita nggak create demand, kita ikut ke arah sama, ya orang Indonesia gitu ya, apalagi the future generation akan menonton hal-hal yang sama, dan nantinya itu jadinya
tanggung jawab kita semua gitu, bahwa ya again media tuh penting banget untuk bisa membangun perspektif seseorang gitu. Jadi menurut gue itu yang pertama. Terus yang kedua yang paling penting adalah di masa sekarang itu mengedukasi penonton dan mengedukasi kliennya juga. Tadi again, demand and needs berbedanya bukan cuma dari masyarakat loh Mas, bukan mereka craving dan haus sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih inspiratif dan sesuatu yang lebih matter untuk mereka gitu ya. Tapi juga dari sisi klien. Maksud sisi klien apa? Dari sisi klien mereka mau tap into this new market. Sekarang sisi klien mereka mikirin soal brandnya, mereka mikirin soal value, mereka nggak mau tap in ke media yang punya value yang nggak sesuai sama mereka. Mereka nggak cuma mau awareness, mereka mau ada loyalty dan conversion and loyalty. Nah, how can we create that? To creativity dengan branded content, dengan sesuatu yang berbeda gitu kan. Jadi I think dengan apalagi yang sudah dilakukan sama semua senior saya di sini gitu ya, senior gue di sini gitu, which itu yang sebenarnya penting dan kita membutuhkan lebih banyak lagi nih gitu. Karena kalau nggak lebih banyak lagi, karena again media tuh penting banget gitu ya. Jadi itu sih Mas Budi. Jadi kalau dari kita of course tantangannya awalnya ya seperti biasa gitu ya, semua orang meremehkan. Dan semua orang merasa bahwa oh, ini nggak akan work karena masyarakat nggak akan mau. Oh ternyata ada this niche market ya. Oh sekarang itu industrinya beda nih. Kita nggak usah target the mass market. Kita cuma bisa target the niche market, focus market. Oh, ternyata klien akan datang juga gitu. Oh ternyata kita bisa nge-target this niche market yang bisa engage sama kita dan loyal sama kita gitu. Oh ternyata kita bisa ya menjadi brand yang eksklusif. Dalam arti orang berani bayar mahal walaupun viewersnya nggak seberapa, oh karena that engagement and loyalty gitu. Jadi again menurut aku CXO started with idealisme dan ternyata dari idealisme itu menjadi competitive edge untuk bisa bikin business value-nya naik. Menarik. Jadi memang edukasinya bukan cuma ke penonton, pemirsa, pembaca, tapi juga kepada brand-brand dan businessman ya. Karena mereka juga pasti mau nggak mau value-nya juga naik dan itu yang menjadi market bagi new media. Dan kita juga sebagai CXO Media kita nge-push brand-brand juga untuk melakukan sesuatu nih gitu. Jadi misalkan let's say setiap brand yang tap in ke NSS harus ada mengeluarkan CSR untuk beberapa komunitas dan charity yang kita tuju gitu. Jadi again media itu menjadi platform bukan cuma of course secara bisnis potensinya bagus, tapi we can actually create an impact through that. Dan itu mau ya Ti ya? Itu mereka mau ya dengan senang hati ya? Mau dong Mas, karena kan again itu juga sama, so itu karena purpose-nya mereka juga kan. Dan juga itu in line sama brand mereka. Oke, sebelum kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah, silakan loh Anda nanya apa aja ya di kolom chat di Zoom Anda. Boleh tanya apa saja asal jangan nama-nama ikan ya, itu joke lama saya. Tapi saya mau ke Raka dan Ben dulu. Ini tadi penting nih. Lu kan semua menciptakan arus-arus baru yang kalau kata Putri ini niche sebenarnya, tapi harus butuh keberanian dan uji coba tasnya agak tinggi untuk menciptakan arus baru ini. Lu punya cerita nggak? Ben dulu deh. Oke, ini lucu banget gitu. Awal-awal Creative Box hadir kan. Gue ibaratkan sekarang kita membayangkan sebuah pasar gitu kan, sebuah pasar terus udah ada orang yang punya dengan nama besar, terus tokonya di depan gitu, di mall ya, di mall tokonya di depan. Terus kalau misalkan kita sebagai sebagai customer gitu datang ke mall itu, oh tokonya udah besar, kita ngejual hal yang sama gitu kan, ngapain gua ke belakang gitu. Sedangkan Creative Box itu di belakang dan tokonya kecil. So ya gue gimana mau dilihat gitu loh, pemain besar udah di depan semua, jadi kayak wah enggak nih, kita nggak bisa nih dengan cara seperti ini gitu. So akhirnya kita nggak ikut mall itu, kita malah buka pasar malam gitu. Akhirnya kita ngupload tuh selalu di atas jam 12 malam. Dan ternyata pas masa pandemi itu ada pasarnya. Kaum overthinking ya kan, malam-malam aduh hidup gue gimana. Tiba-tiba Creative Box hadir untuk ngibur mereka gitu. Jadi kayak ya kita sebenarnya kita blue ocean, tapi kita di red ocean tapi kita blue ocean gitu. Agak rancu juga sih kita mau kemana tuh awalnya. Tapi sekarang kayak alhamdulillah udah apa ya, sudah ke crafting lah si marketnya ini dan akhirnya loyal gitu. Sampai kita juga kemarin sempat bikin yang namanya
namanya The Gisto, itu jadi kayak live malam-malam di Instagram gitu. Ternyata vibes itu tuh orang kangen gitu loh. Dulu kan suka ada ya kayak apa insomnia apa segala macam gitu-gitu, dan awalnya iseng nemenin masa pandemi dan ternyata works juga. Terus kalau misalkan ngomongin market, tadi saya tuh udah mention juga soft selling gitu kan. Mungkin sekarang kita lebih kenal sebagai native ads gitu kan. Terus tadi Putri ngomong gitu, gue dari tadi ngakak terus gitu loh. Kenapa? Relate banget. Bukan cuma pasar aja yang diedukasi, tapi juga brand gitu loh. Kayak pertama kali gue hadir tuh kan basicnya gitu, gue research tuh sekitar 1,5 tahun lah. Terus mendapatkan data bahwa 88% perputaran uang advertising akan ada di native ads di tahun 2024 gitu loh. Oke deh, maybe kita jadi pioneer deh nih gitu kan. Sok-sokan pas datang ke brand kayak, oh logo gue di mana gitu kayak. Terus gue dimensionnya di mana? Terus conversionnya berapa ya, gue kayak, wow, brand awareness gak bisa digapai dalam satu malam, mereka tahu. Tapi kan untuk brand-brand besar mungkin alhamdulillah mereka ngerti, jadi enak banget eksekusinya. Cuman untuk brand-brand yang belum sustain itu, wow, itu struggling banget. Dan alhamdulillah ketika brandnya udah lumayan banyak, terus juga kita eksekusinya dengan baik, akhirnya trustnya baru muncul. Jadi ya butuh kesabaran sih. Jadi persis sama ternyata, Put, lo juga merasakan hal yang sama, bukan cuman pasarnya aja yang kita diterima nggak ya gitu kan Indonesia gitu. Secara gue bawa budaya dari luar gitu, meskipun udah dikonversikan menjadi Indonesia, cuman ya tadi marketnya percuma kita bikin konten tapi kalau capital nggak jalan kan mau bayar listrik dari mana kasarnya kan gitu kan. Jadi ternyata dengan bukti ya, dan kita based on data, kemarin gue juga baru scraping data gitu segala macem biar deep dive gitu loh untuk si untuk amunisi kita ketika ke brand gitu loh, bukan cuma dari insight Instagram atau YouTube aja, tapi kita juga kayak scraping data yang itu valid banget. Jadi mainnya sekarang by data dan apa yang sudah pernah kita jalanin gitu sih. Dan alhamdulillah ya lumayan sekarang udah lumayan membaik. Oke. Gue mau ke Raka terakhir. Pertanyaannya gue modifikasi dikit. Menurut lu memang pembaca, penonton, dan pemirsa kita quote unquote udah naik kelas, atau sebenarnya teman-teman ini new media ini mengisi ruang-ruang celah-celah kosong gitu ya? Itu kalau di keju itu kan ada rongga-rongganya gitu kan, mengisi rongga-rongga di keju yang kosong yang selama ini nggak dihadirkan oleh media konvensional, apa gimana Kak menurut lo? Mungkin kalau mengisi ruang mungkin bisa dibilang ya gitu ya, karena apa yang Creative Fox hadirkan, apa yang CXO hadirkan, apa yang USS hadirkan, apa yang Cloud hadirkan, apa yang menjadi manusia hadirkan, kan sesuatu yang baru gitu ya. Akan tetapi mungkin tadi seperti yang udah Lukman dan mention juga gitu, mungkin marketnya belum teredukasi gitu ya untuk tahu sebenarnya konten yang bagus itu yang seperti apa sih, karena mereka tidak punya benchmarking untuk melihat dengan konten yang sama terus ya, automatically mereka akan merasa oh ini konten yang normal buat gue. So ketika mereka dapat jenis konten yang baru ya mereka kaget, kok konten kayak gini sih gitu, kok lu bisa sih ngomongin hal yang tabu gitu, ini kan nggak boleh di media-media konvensional gitu. Jadi mengisi kekosongan tapi balik lagi perlu lebih banyak lagi sih sampai akhirnya market teredukasi dengan baik bahwa mereka punya pilihan ya. Karena mungkin seperti yang gue agree banget yang tadi Lukman bilang gitu, nasib sebuah bangsa tuh ditentukan sama apa yang generasi mudanya tonton gitu. Cuman ya kadang kalau misalnya keresahan kita berlima di sini mungkin sama ya, kita pengen naikin kelas lah, dan kalau misalnya boleh jujur mungkin sekarang kita belum berhasil menaikkan kelas market gitu kan, and it takes a lot of time ya untuk pada akhirnya market tuh ini kan enggak ini perannya beneran, tahu ini beneran, mereka nggak scripted gitu. Jadi kan semakin banyak pada akhirnya media-media ataupun content creator yang menghadirkan kelas berkualitas gitu ya, pada akhirnya market punya lebih banyak pilihan gitu. Jadi kalau dibilang udah menaikkan kelas, gue rasa belum ya, and still long way ya pada akhirnya sampai market kita benar-benar naik kelas dan quote unquote udah tidak lagi dibodoh-bodohi oleh konten gitu sih kalau gue rasa. Oke, menarik. Oke, untuk meringankan tugas saya sebagai moderator dan host pada malam hari ini, saya mau buka ruang untuk teman-teman yang ingin bertanya. Udah banyak banget yang nanya, tapi salah satu kekuasaan saya dibanding CEO yang menjadi tamu saya adalah saya bisa memilih siapa yang akan bertanya kepada Anda ya. Oke, saya nyontek dulu. Ada Adi, kalau nggak salah, yang akan bertanya ke Trifed. Boleh Adi? Ya. Silakan Di. Singkat padat jelas. Selamat malam Mas dan Mbak semuanya.
Perkenalkan, nama saya De Prabowo. Saya mau bertanya untuk Mas Rifat. Untuk dapat berita biar duluan upload itu gimana sih? Terus apakah ada kontributor tertentu kah? Oke. Itu aja Mas. Untuk upload duluan gimana caranya? Apa? Jawaban gue bakal sangat membosankan sih. Halo. Kedengeran nggak? Halo. Kedengeran? Aman ya? Oke, jawaban gue bakal sangat membosankan sih. Untuk dapat berita duluan gimana? Ya, press conference ya. Itu nomor 1. Nomor 2, scrolling terus-terusan Instagram atau Twitter. Itu nomor 2. Nomor 3, bersiap-siap untuk kehilangan mental health lu. Karena lu harus bakal terus-terusan buka Twitter, Instagram, dan sosial media manapun itu. Ya, yang kita lakukan supaya lebih cepat lagi adalah dengan cara bikin tim yang untuk hunting news atau konten-konten atau ya bikin konten yang ada. Udah itu doang. Sorry, jawaban gue membosankan dan tidak interesting. Tapi ya itu realitanya. Oke. Thank you Adi, thank you Trifet. Pertanyaan kedua, saya contekan mana saya. Oke, siapa ya? Saya pilih cewek deh sekarang. Areta mau nanya ke Mbak Putri kayaknya. Halo Mbak Putri, aku Aleta. Aku mau nanya Mbak, aku kan sering nonton NSS nih, dan Mbak Putri kan yang punya CXO. Kalau boleh tahu pas jadi host di NSS, Mbak Putri dibayar nggak sih? Terus gimana cara Mbak Putri buat mengkolaborasi, kasih hiburan dan promosi agar diterima market audience kalian? Itu dari aku. Terima kasih Mbak. Oke, pertanyaan yang bagus banget. Aku dibayar apa enggak? Sadly enggak. Aku cuma dibayar jadi CEO, belum dibayar host. Tapi doain ya semoga CXO semakin besar jadi udah bisa bayar aku sebagai host. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana caranya untuk bisa tadi ngepromosi ya? Ya jadi sebenarnya kalau mungkin sama ya cara kita. Jadi memang kita ada semua program kita memang ada ditargetin untuk bisa achieve sponsorship. Jadi di setiap episode tuh udah harus ada misalkan dari setiap bulan harus ada minimal berapa episode yang harus di sponsorship. Itu udah ditargetin. Nah, caranya adalah yang pertama kalau untuk dari segi klien kita harus menonjolkan value kita dan kita selalu ada creative strategy behind the program untuk bisa resonate sama audience dari klien kita. Nah, sama kalau misalkan dari audiensnya gimana caranya kita bisa mengedukasi mereka dengan cara yaudah kita of course kita engage sama kalian dari social media, kita bikin event-event online juga, kita reach out ke kalian, kita DM, kita tanya kalian sukanya apa dan segala macamnya. Intinya sebenarnya kita pingin media kita bisa menjadi media relatable sih. Media relatable dalam arti kalian bisa reach out to us, kita bisa reach out to you guys gitu ya. Dan kita bisa grow this media together gitu. Dan yang paling aku senang dari CXO Media itu adalah kita nggak sendirian, kita hampir setiap minggunya bahkan kita berkolaborasi sama macam-macam sama media lain, sama komunitas gitu. Karena ini adalah platform bareng-bareng. Again, karena kita CXO nggak bisa sendirian, kita membutuhkan banyak sekali kolaborasi gitu. Jadi caranya adalah dengan berkolaborasi dengan banyak pihak. Hari ini saya agak lebih beruntung dibanding Putri nggak dibayar kok jadi host. Karena lo dibayar ya. Ini saya di-hire oleh Indomie. Indomie enak. Harus tambah bayarannya. Oke, selanjutnya ada semoga ini Indomie terus biar gue dibayar. Ya, Indomie. Yes. Oke. Rashid, saya sampai lupa. Rashid mau nanya ke Ben kayaknya. Rashid, silakan. Hadir Mas Budi. Woi, di mana lu? Oh, ini dia. Halo, di rumah Mas. Ayo Sid, langsung nanya ke Ben. Oke, selamat malam untuk kakak-kakak semua. Kenalin gue Rafid. Waduh. Loh. Mati. Jangan terlalu semangat. Oke. Sorry, tiba-tiba mati.
wah semesta tidak mendukung. Ya. Oke, nyala lagi. Makan mie instan. Oke, langsung aja gue mau nanya nih ke Mas Ben. Mas Ben sebelumnya thank you atas konten-konten informasi, hiburan, edukasi yang udah Creative Fox bikin. Mas Ben, gue penasaran banget sih Mas. Bagaimana sih atau apa sih tanggapan dari orang-orang terdekat lu nih Mas tentang media yang udah lu bangun ini? Dan apakah ketika lu membuat konten-konten Creative Fox, lu tuh memberikan personal touch dari diri lu sendiri ke konten yang udah lu buat? Oke, seperti itu. Thank you Rashid. Rashid ya? Thank you. Rafid. Ya Rafid, sorry. Ya Indomie juga mungkin mau ke Creative Fox ya? Bisa juga. Mungkin kita berkolaborasinya berlima, nanti Indomie yang sponsor. Iya bisa banget. Oke, keluarga mungkin ini boring banget. Keluarga gue nyokap bokap udah take off, nggak ada, kakak udah pada nikah. Jadi kayak mereka bahkan nggak tahu deh kayaknya gue ngapain gitu. Terus mungkin kalau udah bokap nyokap masih ditanyain, sekarang udah nggak ada. Paling istri gue aja. Istri gue juga gue cuma update yang seru-seru aja dan tanggapan dia ya dia selalu support, udah itu doang kalau dari keluarga gitu. Sisanya dari lingkungan. Terus kalau personal touch gini, ada konten Creative Fox berpandang itu berpandang sama orang tua, sama nyokap. Itu dulu pas Creative Fox baru mulai, kebetulan gue yang edit, gue yang syuting, gue yang loading, gue yang panggil talentnya, semuanya gue. Bener-bener literally gue sendiri pertama kali. Dan sampai ke beberapa konten gitulah. Itu kalau bisa gue bilang personal touch, itu semua dari konten dari awal sampai ke season 2 ternyata begitu masih gue semua yang edit lagi gitu. Belum bisa bayar editor by the way. Terus gue inget banget ketika gue mengedit konten tersebut gitu, itu konten tentang nyokap, gue inget nyokap dan gue ngedit sambil nangis, senangis itu, dan gue sampai banding-banding keyboard, gue ngomong sama partner-partner gue kayak anjir gue nggak kuat kayak gitu, tapi kayak please ini juga ini mungkin bisa jadi hadiah buat nyokap lo karena lo bisa menyatukan hubungan orang tua yang tidak akur misalkan sama anaknya gitu-gitu. Jadi kalau dibilang personal touch masih banget sampai detik ini, kurasi terakhir masih di gue meskipun udah minor, cuman gue masih kadang kepo aja gitu loh. Gue masih kadang kayak gue mau lihat lo, dan ada beberapa minor adjustment lah nanti di ending di offline terakhir, di online terakhir, apalagi kalau buat ke brand karena gue memang ada tanggung jawab di situ gitu loh. Jadi kalau lo bilang personal touch masih banget sih, gue masih banget alhamdulillah, dan kayaknya gitu kan semakin besarnya kita gue rasa lama-lama bisa menghilang. Nah itu dia penting yang namanya tadi values, Putri mention kan, kita di sini nyebutnya Creative Fox DNA gitu kan. Kita punya juga yang namanya very good team culture gitu, karena siapapun bisa meniru apa yang kita bikin, tapi lo nggak bisa niru yang namanya culture sih. Jadi di Creative Fox culture-nya kuat banget. Kalau lo kesini lo nggak berasa kerja dan gue susah untuk menjelaskannya saking serunya tempat ini gitu sih. Semoga menjawab. Thank you Ben, thank you Rafid. Sorry tadi gue sebutnya Rashid karena tulisannya kecil di sini ya. Sorry ya Fit ya. Rafid yang bukan tes ya, kadar Rafid tes sudah tidak dipakai lagi. Oke, thank you semuanya narasumber-narasumber, thank you buat Anda semua. Kita foto dulu yuk supaya ini kan banyak yang pengen foto sama CEO New Media yang sudah hadir. Jadi buat Anda semua yang hadir, Rafid atau bukan Rafid dan teman-teman silakan keluarkan wajah Anda, open kamera Anda, kita akan berfoto bersama dengan Putri, dengan Trifet, dengan Sayed, dengan Raka dan juga dengan Ben. Oke, boleh pasang wajah ganteng dan cantik kita. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Thank you semua. Selamat malam. Terima kasih Putri, terima kasih Trifet, terima kasih saya, terima kasih Raka, dan terima kasih Ben. Kalau tadi dikatakan bahwa media itu menjadi sangat penting buat Indonesia, dan warna langit Indonesia ini ditentukan oleh apa yang dicat, apa yang diproduksi oleh media-media yang ada di hadapan kita, dan kita pastikan bahwa Trifet, Sayed, Putri, Ben dan juga Raka akan mewarnai langit Indonesia dengan warna merah putih. Thank you semua, selamat malam. Sebelum gue tutup, terima kasih juga untuk Indomie. Nah ini juga harus, jangan lupa nih, harus kita sebut terus. Terima kasih juga untuk Indomie yang sudah mensupport acara pada malam hari ini. Gue mau kasih tahu CXO Media akan merilis sebuah platform yang bisa diakses melalui gadget Anda semua sesuai dengan preferensi kalian. Tentunya dengan 3 pilar
CXO Media yang sudah tadi dijelaskan oleh Putri, ada interest, ada insight, dan juga inspire. Nantikan di awal tahun 2022. Gue Budi Adiputro, pamit undur diri. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di tahun 2022. We're just getting started. Adios. Life is a journey. We grow, we live, and we learn from our surroundings. Halo, Expo pada mantap. Selamat datang di TTS, selamat datang di Serenatas. As we wander to find our purpose, sometimes we have to look beyond ourselves. Take a step into an adventure to find who you really are. We often question the meaning behind each and every story. Every moment, and often, unexpectedly, the answer we're looking for is already hidden in plain sight. After all, what you need is often within you. While wonder and curiosity chase the future, to make sense of the world that we live in, we must learn from the past to understand the present. We seek fulfillment from our lives through connection, longing to share with others, exploring the world, just to design a life that we aspire to live. And along the way, we meet people whose lives inspire us. Halo semuanya, welcome back to Ngobrol Sore Semaunya. They teach us to appreciate differences and to see things from a different perspective, which allows us to step forward in growth, one step closer to our purpose. Here's to the beginning of our journey, to explore interest, to gain insight, and to find and be the inspiration. We're just getting started. Rolling.